Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah mungkin Ibu akan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya untuk mengganggu waktunya untuk pertemuan yang sekarang. Mungkin Ibu berterima kasih juga kepada kamu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di konseling sesi 3 hari ini. Nah, kebetulan mungkin hari ini kamu lagi padat banget buat acara besok juga, mungkin ada pilketos ya. Nah mungkin jadwalnya agak dimajukan 1 hari, tidak sesuai jadwal yang sudah Ibu tentukan karena mungkin besok Ibu juga ada ke kampus, kamu ada acara pilketos juga seperti itu. Nah mungkin Ibu ingin menanyakan dulu kepada kamu, gimana nih, apa kabar untuk hari ini, untuk siang ini, Salsa? Baik. Alhamdulillah baik. Nah untuk kesibukan seminggu ke belakang kemarin atau seminggu ke depan sekarang, Salsa akan melakukan apa nih? Ada planning untuk pekerjaan kah, atau project, atau pembelajaran di kelas? Ada Apa tuh? project perdagangan. Perdagangan. Yang kemarin mungkin udah presentasi ya di minggu kemarin, sekarang tinggal dagangnya seperti itu ya. Nah kalau boleh tahu Ibu, Salsa dagang apa? Dagang tahu gejrot. Tahu gejrot. Oke. Nah gimana, udah laku semua? Udah, alhamdulillah. Oke, udah laku semua, alhamdulillah ya. Mungkin tadi pas waktu istirahat ya kamu Ya, apa namanya? mengantarkan Ke sana. Oke. Nah mungkin Salsa pasti banyak perubahan. Gimana homework kemarin dari Ibu? Apakah sudah terlaksana atau tidak? Sudah Terlaksana. Kalau boleh tahu apa aja yang sudah kamu kerjakan setelah seminggu kemarin terakhir ketemu sama Ibu? Kamu mengerjakan apa aja, atau enggak kamu sudah bisa lebih percaya diri dengan teman kamu, atau enggak kamu sudah bisa presentasi lebih lancar, public speaking kamu sudah dipelajari dengan baik sebelum kamu presentasi, atau seperti apa? Boleh diceritakan salah satu? ya, mungkin salah satunya saya bisa mengendalikan diri saya ketika saya lagi presentasi di depan. Oke, lalu saya bisa menjadi diri sendiri dan bisa mengendalikan diri sendiri seperti cara bicara saya. Oke, nah saat ini mungkin kamu sedang merasa termotivasi juga ya, karena mungkin kemarin Ibu kasih homework kamu dan sekarang kamu juga pasti mengerjakan homework dari Ibu. Oke. Nah, adakah pengalaman seminggu ini yang membuat kamu semakin percaya diri, Sas? Ada. Oke, kalau boleh tahu apa, boleh ceritakan? Boleh diulang? Oke. Nah, adakah pengalaman dari seminggu ke belakang kemarin, seminggu ini yang membuat kamu semakin percaya diri? Ada. Kalau boleh tahu apa? Mungkin saya bisa presentasi dengan baik dan lancar. Oke, bisa presentasi dan lebih baik dan lancar gitu ya. Kamu lebih mungkin prepare dalam menjalankan presentasinya ya, Salsa. Kamu juga bisa bisa lebih dipelajari lagi sebelum kamu presentasi seperti itu ya. Nah, apa ada lagi nggak yang terjadi setelah itu? Udah itu aja. Oke. Nah, menurut kamu nih, mungkin Ibu akan mengapresiasi dulu ya. Kamu sangat hebat sekali, kamu udah mampu melakukan hal-hal itu ya, yang sudah tadi kamu sebutkan. Nah, Ibu penasaran nih, apa yang mampu membuat diri kamu itu mungkin semakin lebih termotivasi, lebih giat belajar, bisa presentasi lebih lancar gitu? Mungkin itu dari support dari teman-teman saya dan orang tua saya. Oke, support dari teman-teman sama orang tua. Nah, Sama, kalau ya, dan lebih fokus dengan keberhasilan saya. oke, lebih fokus sama keberhasilan kamu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pengen tahu
tahu support dari teman itu seperti apa contohnya Salsa? Seperti pendukungan lah. Dukungan dari teman Iya. gitu ya. Kalau dari orang tua, apakah orang tua semakin eh, care sama Salsa atau semakin gimana? Kayak Semakin care gitu, selalu ngingetin Salsa buat kamu belajar hari ini gitu. ya, Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi mungkin kamu sekarang sudah mempunyai keberhasilan kamu ya, yang mungkin tadinya kamu kurang percaya diri, tapi kamu sudah banyak support dari orang lain gitu ya. Nah, mungkin dari orang tua kamu, teman kamu, sahabat kamu gitu. Banyak yang support kamu biar kamu semakin percaya diri seperti itu. Kamu juga udah hebat sekali, sudah bisa presentasi di depan, sudah mempersiapkan presentasi sebelum kamu presentasi. Jadi teman-teman kamu tidak ada yang mengejek lagi. Apakah betul, Sasa? Oke, teman-teman kamu udah mungkin mengingatkan kamu supaya lebih prepare juga mungkin ya. Oke, baik. Nah, mungkin kemarin Salsa sudah bilang kepada ibu bahwa untuk pertemuan kemarin Salsa itu berada di skala 8. Nah, mungkin ada kenaikan skala Salsa untuk skala sekarang. menjadi 9. Oke, bagus sekali ya. Banyak semakin kamu konseling di 3 sesi ini, semakin kamu menaikkan skala kamu ya. Oke, baik, Salsa, bagus sekali. Kalau misalnya di skala 9 itu persisnya seperti apa, Salsa? Menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau boleh tahu lebih baiknya itu seperti apa, Salsa? Lebih bahagia Oke. dan lebih dewasa. Oke, bagus sekali ya, lebih bahagia dan lebih dewasa. Nah, mungkin kenaikan skala Salsa cukup lumayan drastis ya, cepat juga dari mungkin Salsa yang tadinya cuma di skala 1 sekarang udah di skala 9, hebat sekali ya. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin Ibu mempunyai pertanyaan. Nah, pertanyaan ini mungkin butuh waktu untuk menjawabnya ya. Nah, sekarang Salsa lihat di depan Salsa mungkin agak dikesiniin sama kursinya. Nah, dah. Oke. Nah, mungkin di depan Salsa di sini terdapat kursi kosong. Jika seandainya mungkin kursi kosong itu adalah kursi di masa depan Salsa, bisa melihat cerita kesuksesan di mana segala masalah Salsa tuntas dari masalah yang ada yang Salsa ceritakan kepada ibu yang sebelumnya. Dan katakan saja Salsa bisa melihat diri Salsa di 5 tahun yang akan datang atau di 5 tahun dari sekarang. Apa yang kamu lihat pada kursi itu? Saya ingin menjadi bidan profesional. Oke, ada lagi mungkin Salsa lebih bahagia mungkin di situ ya? Iya. Oke, Salsa lebih bahagia di situ. Nah, apa yang berbeda pada diri Salsa dalam kursi itu? Lebih bahagia dan menjadi lebih dewasa daripada Oke, sebelumnya. menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya ya, Salsa. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apa yang terjadi pada diri Salsa di masa depan dan apa yang sedang Salsa lakukan di sana? Mungkin saya ingin menjadi seorang bidan profesional dan bisa membantu masyarakat Oke, di nah, sekitar. apa yang berbeda pada diri Salsa di sana? Bahagia. Oke, nah bagus sekali ya Salsa menemukan rasa optimis untuk Salsa menjadi seorang bidan. Salsa bisa menjadi orang yang disegani di situ. Nah, apa sih maknanya bagi Salsa ketika Salsa sudah menjadi bidan? Jadi ketika Salsa sudah menjadi bidan, apa sih makna yang berarti buat Salsa ketika Salsa sudah menjadi bidan? Mungkin ke
kebahagiaan ketika melihat pasien saya sembuh. Oke, bahagia ketika melihat pasien Salsa sembuh ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin sekarang Salsa lebih motivasi. Sekarang kan mungkin cita-cita Salsa menjadi bidan. Jadi Salsa juga harus belajar yang giat, karena mungkin jadi seorang bidan itu tidak mudah ya, seperti itu. Nah, ketika mungkin Salsa melihat dan jika seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan Salsa yang terlihat di kursi itu, kira-kira akan diberi nama apa kursi itu? Apa ya, menjadi bidan yang sukses mungkin. Oke, menjadi bidan yang sukses. Oke, judulnya sangat baik ya. Apakah nah oke. Nah, jadi judulnya bidan yang sukses ya. Dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Salsa, kira-kira ada di mana letak judul itu? Apakah di atas atau di bawah? Bawah. Di bawah? Oke. Ini ada kertas. Kesuksesan itu ada di bawah ya. Nah, apakah judulnya berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Warna apa? Warna hijau. Hijau. Nah, jadi mungkin judulnya seorang bidan yang sukses, terus mungkin letaknya ada di bawah, tulisannya berwarna hijau ya Salsa, betul? Iya. Nah, sekarang saya ingin Salsa berjalan dari kursi sekarang menuju ke masa depan seperti yang digambarkan tadi Salsa. Boleh Salsa berdiri terlebih dahulu? Nah, terus Salsa sekarang duduk di kursi tersebut. Nah, selama Salsa sekarang Salsa ada di masa depan Salsa, dan apa yang mungkin tadi Salsa rasakan, kebahagiaan Salsa menjadi bidan, sekarang Salsa sudah mencapai kursi di masa depan Salsa. Nah, dan itu mungkin semakin Salsa rasakan kuat ketika Salsa membayangkan diri Salsa mampu mencapai tujuan yang Salsa inginkan dalam hidup. Apakah betul? Betul. Baik, nah sekarang Salsa sudah berada di masa depan Salsa, sudah mencapai apa yang Salsa harapkan dalam hidup Salsa sekarang. Nah, apa yang Salsa rasakan ketika Salsa sudah mencapai kesuksesan Salsa, sudah mencapai kebahagiaan Salsa sudah percaya diri, apa yang Salsa rasakan? Lebih senang dari lebih senang ya. Nah, ketika lebih senang itu berada di bagian tubuh mana ketika Salsa merasa lebih senang? Ada di bagian tubuh mana? Apakah ada di kepala, di dada, di lutut, di kaki? Ketika Salsa merasa senang? di kaki. Di kaki? Mungkin saya akan lebih bersemangat. Oke, boleh. Untuk menjalankan tugas saya. Nah, dan mungkin perasaan puas itu muncul di bagian kaki ya, kaki ya Salsa. Nah, jadi mungkin untuk sekarang perasaan yang Salsa rasakan, perasaan apa yang paling berbeda di sini? Bahagia ketika Salsa sudah ada di masa depan. Iya. Oke, nah perasaan yang paling berbeda pada diri Salsa ada di seperti apa? Seperti bahagia sudah mencapai cita-cita saya. Oke, dan mungkin rasa syukur Salsa juga ya, sudah bisa mencapai kesuksesan dan keinginan Salsa seperti itu ya. Oke, nah mungkin sekarang Salsa sudah berada di bagian
kesuksesan Salsa. Semoga Salsa bisa mencapai tujuan Salsa dengan sempurna ya Salsa. Nah, ketika mungkin tadi kita sudah melakukan sesi konseling dan Salsa sudah bisa membayangkan bahwa kesuksesan itu bisa dicapai oleh Salsa. Nah, sekarang Salsa berada di skala berapa setelah tadi 9? 10. Skala 10. Hebat sekali ya Salsa. Semoga mungkin Salsa lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin untuk sekarang saya ingin Salsa Salsa lihat kursi di masa sekarang yang ada di depan Salsa. Nah, saya ingin Salsa berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Salsa lalui, setiap langkah yang Salsa temui, solusinya dapat tepat yang perlu dilakukan oleh diri Salsa yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi di masa depan. Nah, baik, silakan Salsa lakukan. Sekarang Salsa berdiri. Nah, berdiri sekarang. Salsa, solusi pertama apa yang muncul? Jadi Salsa di belakang dulu, di belakang kursi di situ. Oke. Nah, untuk langkah pertama nih, yang muncul dalam diri Salsa itu apa? Yang ingin mungkin Salsa akan mencapai tujuan, tapi Salsa harus pulang dulu ke masa sekarang dari Salsa. Yang pertama apa yang harus Salsa lakukan, atau solusi apa yang pertama muncul dalam diri Salsa? Mungkin saya akan Lebih bersemangat dan bisa membagi-bagi waktu. Oke, bersemangat dan bisa membagi-bagi waktu ya. Oke, jadi perlu fokus mungkin ya Salsa untuk membagi waktu antara pekerjaan dan mungkin kuliah atau sekolah sekarang ya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Salsa untuk melakukannya? Melakukan apa? Untuk membagi-bagi waktu. Ya, dengan cara seperti apa? Ketika mungkin ya, jadi gini, kan sekarang Salsa berdiri di Di masa depan. di masa depan Salsa 5 tahun. Nah, sekarang Salsa ingin kembali ke masa sekarang. Nah, apa sih yang Salsa akan lakukan ketika nanti Salsa di masa depan, tapi Salsa harus pulang dulu ke masa sekarang? Nah, dari masa sekarang ke masa depan Salsa yang ingin menjadi bidan. Nah, solusi pertama yang Salsa akan lakukan ketika Salsa ingin menjadi bidan itu apa? Enggak patah semangat. Nggak patah semangat. Oke, nah bagaimana untuk cara melakukannya untuk tidak patah semangat? Mungkin saya akan lebih rajin. Lebih rajin, apalagi? Udah. Kalau boleh tahu lebih rajinnya seperti apa Salsa? Seperti bisa mengendalikan waktu. Oke. Membagi-bagi waktu. Oke, untuk membagi-bagi waktu aja. Nah, boleh sekarang Salsa langkah yang kedua. Nah, apa yang perlu Salsa lakukan setelah Salsa membagi-bagi waktu ketika Salsa ingin menjadi bidan? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Seperti apa belajar lebih giatnya? Seperti menjalankan tugas-tugas. Menjalankan tugas-tugas. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Apa yang perlu Salsa lakukan untuk langkah yang ketiga supaya Salsa nanti akan menjadi bidan yang sukses? Bersyukur. Lebih bersyukur. Oke, apalagi menurut Salsa? Oke, cara melakukan Salsa lebih bersyukur itu seperti apa? Seperti bersyukur sudah mencapai keinginan. Oke, lebih bersyukur sudah mencapai keinginan ya. Oke, sekarang silahkan Salsa duduk. Nah, mungkin
Ibu sangat senang sekali mendengar kemajuan Salsa yang telah tadi Salsa capai, dan Ibu juga melihat banyak dan menemukan hal-hal positif sejak mungkin kemarin sesi pertama sampai sekarang sesi ketiga ya. Nah mungkin banyak banget dampak positif yang mengubah diri Salsa seperti itu, yang tadinya mungkin Salsa ada di skala 9, ada yang di skala 1, sekarang menjadi skala 9 seperti itu. Nah sekarang Ibu mau Salsa menulis kesan dan pesan di sesi 3 ini. Silakan. Pesan aja. Pesan terhadap ibu. Tulis dulu. Di sesi 3 ini. Udah? Boleh sebutkan. Saya menjadi lebih baik ketika sudah menceritakan masalah di sesi sekarang ini. Oke, nah mungkin Ibu juga sangat senang sekali karena hari ini mungkin Salsa banyak kemajuan yang terlihat dari diri Salsa. Kamu juga bisa menceritakan bahwa kamu mampu berpresentasi di hadapan orang banyak. Kamu bisa menceritakan hal-hal yang mungkin menyenangkan dari hidup kamu. Terus kamu juga bisa berbaur dengan orang banyak gitu ya. Nah semoga mungkin tadi juga kamu menuliskan judul kursi di masa depan kamu itu, kamu akan menjadi bidan yang sukses ya Salsa. Nah semoga cita-cita kamu tercapai sehingga nanti kamu bisa membuat bangga terhadap diri kamu sendiri dan orang tua kamu seperti itu. Nah mungkin kita dicukupkan sekian saja ya Salsa. Terima kasih untuk hari ini Salsa. Semoga nanti kita ada pertemuan terakhir ya Salsa di sesi 4. Kita akan mengevaluasi dari awal sampai akhir, dan kemudian Salsa juga mengajukan bahwa sudah tidak ada, mungkin sekarang Salsa udah di skala 10 ya. Terima kasih Ibu sangat mengapresiasi kepada Salsa sudah berada di skala 10 yang tadinya skala 1. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.